wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi statistik yaitu teori keputusan. Kami beranggotakan Anindita Raras Adiningtyas dan saya Gimonika, Sulha Fauzia, Putri Gina Aprilia, Fatimah Zahra, dan Rizka Fadila Zahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Morgan dan Cerullo dalam Strategi 2011. Definisi keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai sudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah kemungkinan bukti sementara yang lain dikesampingkan. Yang kedua, dalam strategi 2011. Keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses penelitian yang serta pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut saya, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih dalam perwujudan dari 2015. Dan yang terakhir apa-apa sekian. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah satu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta antara penentuan dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang paling dalam terwujud 2020. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemikiran yang berupa pilihan satu di antara pilihan alternatif lain yang digunakan bagi penentu dari sejumlah serta dicapai setelah dilakukan pertimbangan yang dipengaruhi oleh kognitif, analisis, dan pengalaman untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sementara itu, elemen-elemen dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, mengembangkan studi alternatif. Yang keempat, penilaian dan pemilihan alternatif. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Elemen-elemen dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan tujuan. Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan yang akan mengarahkan tujuannya apakah spesifik yang dapat diubah hasilnya ataupun saran yang bersifat umum. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi. Permasalahan merupakan kondisi di mana adanya ketidaksamaan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, mengembangkan sejumlah alternatif. Proses pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengambilan keputusan yang mengkaji semua alternatif pemecahan masalah yang potensial. Yang keempat, penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif. Ada 3 kondisi proses pengambilan keputusan yang diidentifikasi, yaitu yang pertama, kepastian. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan memiliki pengetahuan yang pasti tentang hasil dari masing-masing alternatif karena kondisi yang akan ditimbulkan tidak diketahui. Pengambilan keputusan dapat menghitung nilai dari investasi tersebut dan merasa pasti akan berhasil. Yang kedua, ketidakpastian. Keputusan yang dibuat dalam kondisi ketidakpastian. Jika pengambilan keputusan tidak mengetahui kondisi tertentu akan terjadi. Dalam kondisi ketidakpastian, pengambilan keputusan menggunakan intuisi atau perkiraan dalam pemilihan alternatif.
berada di bawah kondisi resiko. Pengambilan keputusan akan menetapkan kemungkinan hasil dari masing-masing aspek. Yang kedua, melaksanakan keputusan dalam mengevaluasi dari dan memilih alternatif. Suatu keputusan seharusnya mempertimbangkan kemungkinan penerapan dari keputusan tersebut. Yang keenam, teknik evaluasi dan pengendalian. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisasi. Penilaian dan didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan dalam kondisi risk atau kondisi risiko. Pengambilan keputusan dengan risiko merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan untuk pengambilan keputusan dengan risiko harus ditanggung sebagai konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa keuangan atau yang diperoleh atau kerugian karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Risiko dapat berarti kesempatan timbulnya kerugian, kemungkinan timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan hasil aktual, atau perbedaan hasil dari harapan. Akibat dari risiko adalah timbulnya ketidakpastian atau uncertainty. Jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko adalah resiko dinamis berhubungan dengan perubahan keadaan ekonomi. Wujudnya dapat berupa resiko manajemen, pasar, keuangan, maupun produksi. Kondisi ekonomi rakyat, lesu atau ramainya pasar, fluktuasi nilai mata uang, perubahan dalam proses produksi atau perencanaan produksi dapat menimbulkan risiko. Kedua, risiko politik. Ini berakibat dari pemerintah. Perubahan aturan pemerintah dapat menimbulkan risiko terhadap rencana yang sudah diambil dan dilaksanakan. Yang ketiga adalah risiko inovasi. Engineering diversification. Inovasi produk dapat menimbulkan risiko baru baik dalam penyediaan material, produksi, ataupun sampai penjualan. Selanjutnya, syarat suatu kondisi dinyatakan sebagai berisiko adalah: 1. Munculnya alternatif tindakan yang visible atau bisa dilakukan. 2. Munculnya kemungkinan kejadian yang tidak pasti berikut dengan probabilitas masing-masing. Yang ketiga, memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan suatu kejadian tak pasti tertentu. Yang berikutnya adalah langkah dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, itu mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Nah, yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil payoff untuk semua alternatif yang ada. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau decision making under certainty adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang kedua, keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Yang kelima, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Yang keenam, tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dipengaruhi dengan beberapa cara, antara lain mencari informasi lebih banyak, melalui riset atau penelitian, menggunakan probabilitas subjektif. Kondisi tidak pasti adalah suatu kondisi yang mempengaruhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan.
Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing terjadi tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Selanjutnya, teknik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu yang pertama metode minimax, yang kedua metode maximin, yang ketiga metode maximax, yang keempat metode Lexpes, yang kelima metode realisme. Yang pertama, metode minimax. Kriteria untuk menghindari penyelesaian yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan maksimum penyelesaian atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar, atau memilih nilai minimum dari regret maksimum, di mana jumlah regret atau opportunity loss sama dengan payoff max dikurangi payoff alternatif pada peristiwa tertentu. Yang kedua, metode minimin. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservasi tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimal paling besar. Kriteria ini disebut juga kriteria Wald. Untuk menghormati penemuannya Abraham Wald, pada kriteria ini pengambilan keputusan mungkin mengabaikan probabilitas signifikan bahwa hasil yang diperoleh dapat lebih besar. Yang ketiga, metode maximax. Pada kriteria maximax ini pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara ilmiah. Kriteria maximax ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang tidak optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin, payoff dan probabilitas yang lainnya. Yang keempat, metode Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah hasil yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Yang kelima, metode realisme. Kriteria realisme dikenal juga sebagai kriteria Ulrich. Untuk menghormati penemuan Leonid Ulrich, kriteria ini merupakan kriteria antara maksimum dan maksimin, antara optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu antara optimisme. Pada kriteria ini terdapat koefisien optimis, biasanya disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Ukuran realisme atau UR sama dengan hasil maksimal dikali A plus hasil minimal dikali 1 min A. Saya akan menjelaskan mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Disebut pohon keputusan karena bila digambarkan mirip sebuah pohon dengan cabang dan ranting-ranting. Teknik pohon keputusan atau DT ini biasanya digunakan pada manajemen risiko proyek untuk menghitung nilai kemungkinan dan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil, sehingga dapat membantu penggunanya untuk memilih keputusan terbaik di antara keputusan lainnya. Teknik DT dapat digunakan dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika pengguna mencoba untuk mengoptimalkan biaya dan benefit. Yang kedua,
terdiri dari banyak alternatif keputusan. Yang ketiga, terdapat ukuran biaya, manfaat, dan kemungkinan yang dapat dihitung. Keempat, ketidakpastian mengenai hasil apa yang akan terjadi terhadap suatu keputusan yang akan diambil. Penerapan teknik DT dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, tentukan satu keputusan atau peristiwa utama. Selanjutnya, buat alternatif keputusan atau decision atau tentukan hasil yang mungkin terjadi, expected outcome. Lalu hitung nilai expected outcome, lalu hitung nilai keputusan, baru menganalisis hasil wawancara. Tujuan penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Pengambilan keputusan adalah saat kejadian tidak pasti, adalah saat di mana sesuatu di luar kontrol tentang apa yang akan terjadi atau di luar kendali kita. Kekuatan dan kelemahan teknik pohon keputusan. Satu kekuatan yaitu A. Mudah untuk dipahami dan tidak membutuhkan pengetahuan statistik untuk membaca dan menafsirkannya. B. Membantu pembuat keputusan memilih keputusan terbaik berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. C. Dapat memvisualisasikan hasil-hasil yang mungkin terjadi untuk setiap keputusan yang ada. Berikut dengan tingkat kemungkinan terjadi dan konsekuensinya. 2. Kelemahan. A. Dapat terjadinya kecenderungan untuk membuat diagram pohon kejadian menjadi terlalu rumit karena tidak ada batasan mengenai keputusan apa dan hasil seperti apa yang mungkin terjadi. B. Dapat terjadi kecenderungan untuk menyederhanakan diagram agar terlihat tidak rumit dan mudah untuk ditafsirkan. C. Tidak cocok untuk digunakan pada keputusan yang membutuhkan keputusan lanjutan secara terus-menerus. Ya, di slide terakhir kali ini ada contoh soal dan juga jawabannya. Bisa dipahami sendiri ya teman-teman untuk mempersingkat videonya. Jadi apabila ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kami dari kelompok 6 insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Terima kasih apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.